Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kisah-kisah Islami dari buku yang saya tulis pada tahun 2018. Insyaallah hari ini kita masuk kepada kisah Islami yang kedua dengan judul Kristiani masuk Islam. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Sebagai berita dari Allah yang menyatakan bahwa tidak ada agama yang diterima dari seorang di sisi Allah selain agama Islam, yaitu mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah di setiap manusia, di setiap masa, hingga diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama yang menutup semua jalan lain kecuali hanya jalan yang telah ditempuhnya. Maka karena itu barang siapa yang menghadap kepada Allah sesudah Nabi Muhammad diutus dengan membawa yang bukan syariatnya, maka hal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah disebutkan bahwa di kota Ar-Rai terdapat kodi yang sangat kaya raya. Suatu hari yang bertepatan dengan hari Asyura 10 Muharram, seorang miskin mendatanginya lalu mengatakan, "Wahai Tuan, berilah saya sedekah. Saya ini orang miskin dan saya mempunyai tanggungan keluarga. Demi kehormatan dan kemuliaan hari ini saya meminta pertolongan kepada Tuan," kata orang miskin tadi. "Maka berilah saya sedekah, sekedarnya saja, 10 keping roti, 5 potong daging, dan duit 2 dirham. Lalu si kodi kaya mengatakan, "Datanglah nanti setelah selesai sholat zuhur." Selesai sholat zuhur, si miskin tadi datang kembali menagih janji dari si kodi yang sangat kaya raya. Tapi apa kata si tuan kadi? "Datanglah nanti selesai sholat asar." Selesai sholat asar, si miskin juga tadi datang meminta terhadap apa yang dijanjikan oleh si kodi yang sangat kaya raya. Tapi dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Lalu keluarlah si miskin dari rumah si kodi dengan penuh kecewa. Di waktu si miskin berjalan mau pulang ke rumahnya, ia melintas di rumah seorang Kristiani. Lalu dia pun meminta sedekah sebagaimana dia meminta kepada seorang muslim kodi yang sangat kaya raya, tapi dia tidak mendapatkannya. Lalu dia meminta kepada si Kristiani tadi sesuai dengan apa yang dimintanya kepada kodi yang kaya raya, yakni 10 keping roti, 5 potong daging, dan duit 2 dirham. Sambil dia menceritakan tentang kemuliaan hari Asyura dan kejadian-kejadian, termasuk diantaranya selamatnya Nabi Yunus daripada perut ikan Nun bertepatan pada tanggal 10 Muharram, selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun bertepatan pada hari Asyura 10 Muharram, mendaratnya Nabi Nuh di Bukit Judi
bertepatan dengan 10 Muharram atau hari Asyura, mendengar kemuliaan hari Asyura atau 10 Muharram tersebut, akhirnya tergugah hati si Kristiani untuk memberikan sedekah kepada si miskin. Adapun kodi yang pelit tadi telah bermimpi dalam tidurnya. Angkat kepalamu, kata suara dalam mimpinya. Seketika ia mengangkat kepalanya, tiba-tiba terlihat di hadapan matanya 2 buah bangunan yang cantik. Sebuah bangunan dibuat dari batu bata berbalut emas, dan sebuah lagi dibuat dari yakut yang berkilau-kilau warnanya. Ia bertanya, "Ya Tuhan, untuk siapa bangunan yang sangat cantik ini?" Lalu terdengar jawaban, "Semua bangunan ini adalah untuk kamu. Andaikan saja kamu mau memberi hajat si peminta sedekah tadi. Kini bangunan ini dimiliki oleh seorang Kristiani." Setelah terbangun dari tidurnya, si kodi yang kaya raya mendatangi si Kristiani dan bertanya, "Amalan apa gerangan yang kamu perbuat semalam sehingga kamu dapat pahala 2 buah bangunan yang sangat cantik?" Lalu Kristiani itu pun menceritakan tentang amalan perbuatannya, bahwa ia telah bersedekah kepada fakir miskin yang memerlukan pada hari Asyura tadi. Lalu kata si kodi, "Juallah amalmu kepadaku dengan 100.000 dirham." Apa kata Kristiani? "Ketahuilah wahai Tuan Kadi, sesungguhnya amal baik yang diterima oleh Allah tidak dapat diperjualbelikan sekalipun dengan harga bumi serta seisinya." Kata Tuan Kadi, "Mengapa Anda begitu dermawan, sedangkan Anda bukan orang Islam?" Maka ketika itu juga Kristiani itu membuang tanda salib yang ada pada lehernya, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia mengakui kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama yang terima nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, dan Kristiani tadi masuk ke dalam agama Islam karena dia meyakini bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.